Dan selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin, dengan hormat kami undang untuk dapat naik ke atas panggung Bapak Honesty Bashir selaku Direktur Grup Business Development Telkom Group untuk dapat menyampaikan keynote speech untuk kita semua pagi hari ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Honesty Bashir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan partner Telkom Group, loyal customer. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi banyak wajah yang sangat familiar bagi saya di sini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kolaborasi dengan Telkom Group. Juga berkeyakinan, sebenarnya kita tuh nggak usah berkompetisi, kita berkolaborasi aja. Karena sebenarnya peluang itu masih sangat banyak bagi kita untuk bisa kita garap bersama-sama. Jadi kita hidup di bawah satu matahari, matahari itu menyinari kita semua, dan mungkin dengan konsep seperti itulah kita membuat Indonesia ini bisa menjadi lebih maju ke depannya. Baik Bapak Ibu semua, tadi Mas Airsoft sudah banyak bercerita ya tentang bagaimana perkembangan teknologi itu bisa benar-benar mentransform para pelaku usaha, tidak hanya di Indonesia tapi juga global, apalagi dengan adaptasi terhadap AI, ya pasti akan terjadi banyak pro cons ya tentang implementasi AI ini, pasti akan sangat costly, apalagi nanti isu dari talent yang mungkin yang jadi isu sangat besar juga. Tapi pada kesempatan pagi ini, saya coba pengen sharing beberapa hal just sekedar untuk merefresh ya. Saya tahu teman-teman sudah familiar sebenarnya dengan beberapa hal ini, tapi saya ingin sharing lagi, merefresh memori kita tentang bagaimana AI itu berkembang, bagaimana dia mempengaruhi industri, terutama juga di BPO bisnis, dan juga tentunya terakhir bagaimana Telkom juga mengimplementasikan AI itu, karena memang Telkom saat ini kita lagi dalam proses untuk mentransformasi portofolio kita dari telco company itu menjadi digital company. Memang tidak gampang, tapi karena tidak gampang itulah kita semuanya ada di sini sama-sama untuk sharing ya. Nanti juga akan ada diskusi, ada panel yang akan melibatkan beberapa pihak dari berbagai background industri, dan kita juga bisa melihat lah bagaimana mereka juga beradaptasi untuk mendapatkan growth story dari perusahaannya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita lihat perkembangan AI ini tanpa kita sadari sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun yang lalu ya. Dulu sekitar tahun 1950 ada seorang ahli matematika namanya Alan Turing. Dia itu bereksperimen, dan eksperimen itu ditulis dalam essay dia, itu dalam artikel dia. Dia mencoba hipotesis dia, apakah fungsi mesin itu bisa menyamai atau mungkin melebihi manusia gitu. Jadi dia bikin semacam simulasi, dia pilih satu orang menanyakan sesuatu, sementara pihak yang ditanya itu dia nggak tahu apakah itu mesin atau manusia. Dan pada saat itu dia menemukan jawaban, ya ada kemiripan pada saat jawaban itu diberikan. Ini akan debatable ya, tapi saya pikir debatable-nya akan terjadi terus ya, karena memang teknologi ini akan berkembang, dan itu nanti debatable akan terjadi bagaimana perusahaan ataupun industri itu beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Nah, kalau sekarang ya itu udah semakin masif gitu ya. Sekarang kita mungkin udah masuk ke tahap yang namanya AI revolution. Teknologi juga luar biasa. Beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman lihat tuh Elon Musk dengan Teslanya, dia create robotik ya, humanoid robotik ya, yang dinamakan dengan Optimus. Dia robot yang bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang lazim dilakukan oleh manusia biasa. Bisa bikin kopi, bisa masak, bisa bikin breakfast gitu kan, anything gitu kan. Nah pertanyaannya kan, ini kan yang jadi perdebatan sekarang di kalangan para industri juga. Apakah suatu saat
AI ini akan menggantikan manusia. Kalau saya sih nggak khawatir, silakan AI yang ngambil alih pekerjaan kita, asalkan jangan AI mengambil pendapatan kita gitu kan. Silakan, kita kan terbantu dengan mereka karena akan banyak efisiensi yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu semua, dengan berbagai macam inovasi yang terjadi, ya, use case yang terjadi, semua pihak sekarang meyakini sebenarnya bahwa memang AI itu akan membawa banyak perubahan yang sangat mendasar. Terutama kalau kita bicara tentang dari sektor ekonomi sendiri ya, global expansion AI itu diyakini akan bisa menaikkan GDP ya masing-masing negara ya. Dan juga akan terjadi banyak productivity ya, efisiensi yang terjadi, dan ini juga membuat semua orang sekarang berlomba-lomba untuk beradaptasi dengan AI karena mereka ingin mendapatkan benefit dari AI itu sendiri. Nah, kalau menurut kami sendiri di Telkom, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan AI itu mungkin kita bisa mulai dari internal Pabrem sendiri. Apa sih sebenarnya painful problem yang kita miliki? Kita suffer lah ya masalah dokumentasi, gitu kan, masalah procurement, masalah collection, masalah bagaimana kita menganalisis, bikin desain satu teknologi. Ini yang kita mulai, benefit yang kita dapatkan dari ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Beginilah cara nanti kita bisa mendapatkan use case yang baru. Tapi memang akan tersisa nanti pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memonetize use case ini. Ini sekarang yang lagi dicari. Use case sudah segitu banyaknya yang terjadi di AI. Dan kita juga bisa menggunakan use case itu dan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan di perusahaan masing-masing. Tapi bagaimana monetizing dari use case ini menjadi pertanyaan besar. Nah, implikasi dari AI ini terhadap industri sangat bervariasi. Mungkin kita baru lepas dari yang namanya pandemik berapa tahun yang lalu. Saya sangat familiar pada saat itu karena saya berada di industri yang terdepan, saya ada di farmasi. Banyak sekali produk-produk yang muncul dengan menggunakan AI sebagai platformnya. Mungkin Bapak Ibu tahu kan, vaksin itu sebenarnya juga diciptakan sangat luar biasa panjangnya, painful sekali. Tapi dengan teknologi AI, kita bisa menemukan produk yang jauh lebih cepat. Saya hanya kebayang suatu hari ya, semua proses penemuan produk baru di sektor kesehatan ini itu tidak dilakukan lagi manusia sebagai objek uji klinisnya. Tapi sudah menggunakan AI, di mana ini akan mengurangi risiko yang terjadi di manusia apabila mereka menjadi kelinci percobaan. Di banking juga, AI ini juga memberikan perubahan yang sangat radikal. Mungkin dulu kalau kita baca pada saat awal-awal AI ini diimplementasikan, orang-orang di perbankan mereka sangat khawatir bahwa pekerjaan mereka akan tergantikan. Tapi sebenarnya menurut saya ini hanyalah complementary bagaimana kita bisa mengurangi ya human error yang terjadi sehingga bisa memberikan layanan yang lebih bagus buat pelanggannya. Juga di manufacturing, di mana proses-proses otomasi ini juga bisa mengurangi kesalahan yang terjadi sehingga bisa mendapatkan produk yang berkualitas. Retail dengan semakin tersegmentasi sehingga memang kita produk-produk yang kita lakukan, program-program campaign, marketing segala macam itu juga lebih menyasar kepada segmentasi yang memang sesuai preferensinya dengan produk-produk yang akan nanti kita lihat nanti. Jadi semua ini sangat mempengaruhi ya, tidak ada pun satu industri pun yang sekarang mereka itu tidak mulai berpikir untuk mengadaptasi bagaimana AI ini bisa mengimprove productivity dan juga efisiensi. Beberapa statistik sudah kita dapatkan ya, seperti beberapa research yang mengatakan bahwa implementasi AI ini di beberapa industri itu bisa menaikkan revenue sampai 7%. Mereka juga bisa implementasi AI ini, hasilnya mengatakan bahwa bisa meng-create efisiensi 17%, 15-17%, dan akhirnya juga profitability ini bisa meningkat sekitar 7%. Nah, bagaimana suatu organisasi ya, mereka tuh berpikir bagaimana kita bisa menyiapkan AI ini sebagai bagian dari transformasi bisnis kita. Ada beberapa variabel ya, yang dari beberapa research yang saya baca. Satu memang dari sisi teknologi infrastrukturnya. Readiness mereka untuk bisa menggunakan teknologi platformnya sekitar 45%. Tapi yang paling menarik dari data ini Bapak Ibu semua adalah talent. Itu hanya sekitar 20%. Ini PR besar. Ini tidak hanya pada saat kita ngomong AI, tapi juga pada saat kita melakukan transformasi digital,
talent ini adalah merupakan isu besar yang harus kita segera solusikan. Even di Telkom sendiri, pada saat kita melakukan transformasi dari telco company menjadi digital company, talent menjadi strategi utama kita. Karena dengan talent yang siap, kita bisa mendapatkan perubahan apapun. Kita bisa melakukan perubahan apapun. Tapi kalau kita nggak bisa meng-create talent ini, ya mungkin kita akan tertinggal. Dan begitu juga dengan AI, perusahaan-perusahaan yang tidak mulai berpikir untuk mengadop AI ini, mereka mungkin akan ketertinggalan dari kompetitornya. Karena semua orang dah melihat ini sebagai bagian dari solusi, karena perusahaan-perusahaan memang ingin tetap tumbuh, going concern, dan juga untuk perpanjang growth story-nya. Isu-isu inefisiensi, ya, masalah kecepatan dalam pengambilan keputusan, gimana kita bisa mengatasi talent gap tadi untuk mengembangkan talent development, dan juga kalau semua ini kita lakukan, again kita akan tertinggal dari perkembangan yang terjadi. Dan tentunya tidak satu pun dari kita yang di ruang ini pengen tertinggal dari kompetitornya, dan kita tetap ingin jadi leading di industrinya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana AI itu bisa diadop di BPO? Tadi udah ceritakan banyak sama Mas Edsof, bagaimana transformasi Infomedia dari yang tadinya Yellow Pages ya Mas Edsof ya. Dulu zaman mudanya Mas Edsof itu kalau dia ngincar cewek, dia cari nomor telepon rumahnya di Yellow Pages gitu kan. Sekarang mungkin sudah berbeda gitu kan. Nah inilah yang terjadi semua. Terjadi transformasi yang cukup besar dari tradisional BPO menjadi digital BPO karena memang pertumbuhannya sangat menjanjikan. Digital BPO mereka bisa tumbuh 4 kali lipat hampir dibandingin di tradisional BPO. Ini yang kita lakukan sekarang di Infomedia. Dari hanya sekedar tradisional BPO yang dulu hanya sekedar menjanjikan produk Yellow Pages, ini pelakunya juga masih banyak, sini ada Uniriri juga di sana gitu ya. Pelaku, udah Infomedia dulu ya, udah nggak ada Yellow Pages juga ya. Sekarang udah banyak sekali implementasi dari teknologi digital itu melakukan, karena memang inilah opportunity-nya sekarang. Tidak ada satupun industri sekarang mereka tidak berpikir untuk menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari pertumbuhan mereka ke depan. Karena memang sangat menjanjikan, 4 kali lipat dibandingin dengan tradisional BPO. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang sangat signifikan? Ya satu udah pasti, bagaimana mereka bisa meningkatkan productivity. Mungkin di teman-teman yang sangat akrab dengan software development, bagaimana cara kita membuat coding itu udah meningkat kali lipat, 30% mungkin lebih cepat. Kemudian dari sisi kita mengurangi human error ya, kecepatan kita dalam menseleksi dokumen segala macam itu juga jauh lebih cepat. Kita mengalami hal yang sangat nyata. Pada saat kita memperbaiki sistem acquiring new customer di home broadband kita, itu biasanya satu pelanggan itu bisa membutuhkan waktu seminggu, 2 minggu untuk menyatakan mereka valid untuk menjadi potensial pelanggan. Bagaimana kita mencocokkan dari nomor kependudukan mereka, alamat mereka, willingness to pay mereka, itu membutuhkan sekian banyak informasi dan dokumentasi yang harus kita minta dari pelanggan. Tapi dengan pengembangan dari dokumentasi AI ini yang sudah kita implementasikan dalam tahun terakhir, terjadi signifikansi waktu yang bisa kita hemat. Yang tadinya mungkin dari 2 minggu, seminggu, sekarang hanya menjadi 1 hari kurang, kita sudah bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang potensial pelanggan kita. Dan tidak hanya itu, tapi juga akurasi dari alamatnya akan menjadi tujuan dari pelanggan baru. Nah ini yang kami terus kembangkan dan Infomedia menjadi bagian terdepan. Kemudian juga dari sisi customer, kita tahu dulu mungkin kalau kita ngomong tentang demand, kita ngomong demand itu tentang jumlah kepala orang gitu kan. Tapi sebenarnya di konsep digital, demand itu bukan lagi masalah kepala orang, jumlah penduduk, tapi dari experience mereka. Satu orang mungkin dengan experience mereka bisa meng-create sekian banyak demand. Jadi sudah terjadi sebenarnya customer experience itu akan meng-create yang namanya unlimited experience dan itu sebenarnya merupakan peluang bisnis bagi itu semua. Cuma pertanyaannya bagaimana kita bisa memfilter, bagaimana kita bisa mengumpulkan semua informasi itu, bagaimana kita bisa mengolah semua data itu menjadi informasi yang nanti akan meng-create satu produk yang benar-benar segmented sesuai dengan preferensi dari pelanggan kita. Kemudian jadi dari si kompetitif shift ya terjadi juga perubahan sangat radikal
di mana mereka berlomba-lomba untuk bisa mencari suatu proses yang lebih solid ya, bisa memotong beberapa rangkaian dari value chain sehingga more deliverable dari produk itu menjadi lebih cepat kepada pelanggan dan tentunya nanti akan berdampak kepada cost-nya sendiri.